tugas berat di rumah sakit. Seperti apa kedokter persiapan? Bismillahirrahmanirrahim. Karena beratnya nih maka saya di awal menerima undangan ini istighfar 10 kali. Astagfirullahaladzim. Setelah itu la haula wala quwata illa billah. Yang banyak sekali kekurangan, tapi insya Allah kalau dibantu dengan banyak orang, dan saya yakin di rumah sakit raya sebenarnya potensi sumber daya itu sangat luar biasa. Tinggal kita bisa menggerakkan mereka bersama dalam kekompakan. Kita punya visi yang jelas, misi yang jelas, gitu. Untuk satu, memang rumah sakit Manggarai Raya harus berubah image-nya. Jadi langkah pertamanya kita sebut sebagai rebranding, ya. Kita brand ulang rumah sakit Raya yang ya selama ini barangkali kurang baik mungkin ya. Jadi cara menerima pasien barangkali teman-teman kami termasuk saya barangkali saat melayani pasien kurang nyaman, kurang enak, kurang senyum, kurang sapa, kurang santun, maka itu kita akan mudah-mudahan berubah menjadi lebih banyak senyumnya, lebih banyak santunnya, walaupun sedang capek, walaupun sedang banyak masalah dan sebagainya. Jadi yang pikir berubahnya juga harus berubah secara happy gitu ya. Walaupun ada target, tapi kalau terlalu dalam tekanan, berubahnya juga hasilnya tidak akan baik. Nah, jadi memang tidak bisa tidak kerja itu intinya. Sekarang kami ya di level manajemen akan bersama middle management juga yang sudah ada terlebih dahulu untuk walaupun sulit, tapi saya kira dengan bantuan bersama dan doa, tentu saja ini juga tidak kurang ya, doa juga, maka yang sulit menjadi mudah, yang berat menjadi ringan ya, yang insya Allah. Kemudian tolong Pak Bupati, Pak Wakil Bupati untuk bersama-sama Dinas Kesehatan juga membangun pembangunan kesehatan di Lombok Tengah ini. Ini nggak boleh berpisah tuh, rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan sekunder dengan puskesmas sebagai pelayanan kesehatan primer. Kalau mungkin ada penegasan nanti ke pegawai yang ada di rumah sakit dalam hal pelayanan, terutama Pak Direktur. Penegasan apa yang akan dilakukan oleh Direktur 100 hari kerja dulu nih? Yang 100 hari ke depan seperti apa? Jadi yang saya pikir ini mereka harus diyakinkan bahwa di rumah sakit ini bukan hanya tempat kita untuk cari uang. Rumah sakit ini tempat kita ladang amal, ladang pengabdian. Dan kemudian setelah itu sama-sama menjadi konsep bersama, lalu kita bergerak mulai yakin bahwa setelah kita bergerak bersama memperbaiki diri, yang tadi diharapkan sebagai tujuan utama nih dalam hal ini penghasilan akan ikut yakin. Nah, jadi untuk kesejahteraan ini memang menjadi salah satu isu juga. Kenapa teman-teman melayani mesti demikian gitu ya. Jadi kalau kita mau lebih detail sedikit, maka kuenya atau pendapatan rumah sakit harus kita upayakan besar. Saya bilang sama teman-teman kemarin, kalau bisa yang sekarang misalnya 2 miliar pendapatan lewat jam kesmas dan sebagainya, bisa 5 miliar untuk berikutnya. Nah, itu jadi target. Jadi kalau kuenya sudah besar, insya Allah duit mau jadikan begitu. Artinya begini Pak Der, kita kesampaikan dulu pendapatan, artinya ini kan untuk pelayanan dulu, kan ini sekarang diperlukan pelayanan. Mungkin ada upaya tegas yang akan dilakukan oleh Direktur terhadap pegawai rumah sakit sendiri ketika besok di kemudian hari ini akan terjadi lagi. Betul. Jadi jelas yang saya dengar juga di rumah sakit itu butuh sosok yang tegas, sosok yang punya kapasitas reward and punishment-nya jalan. Selama ini itu yang belum. Artinya yang berprestasi nggak ada rewardnya, yang nakal nggak ada punishment-nya, nggak ada hukumannya, sehingga saat mulai orang-orang yang bagus akhirnya ikutan jelek. Jadi
ketegasan, jadi ketegasan. Yuk bareng-bareng sih sebenarnya. Tapi pada level tertentu mau nggak mau tuh memang kita harus tegas terhadap kita staff-staff kita. Secara spesifik ketegasan itu seperti apa? Teguran tentu saja, teguran, kemudian Larang bawa HP. ya Larang bawa HP. enggak juga sih. Jadi kalau terjadi seperti itu, yang Seperti jelas apa tegasnya dari kalau direktur? kemarin nih kan nggak boleh ada istilahnya nolak pasien satu. Sebenarnya kemarin juga bukan nolak ya, tapi kesannya muncul. Jadi harusnya sedapat mungkin seperti apapun yang datang ke kita terima dulu. Nah, dan itu sebenarnya lewat pengadaan sistem triase yang baik di rumah sakit. Jadi selama ini orang datang itu taunya baru diterima kalau masuk di dalam itu, di ruang EGD. Sebenarnya ketika ada triase, nanya, mendata dan sebagainya, kemudian beri itu sudah diterima, kemudian diberikan arahan apakah betul jadi masuk atau kemana gitu. Kalau sanksi tegas terhadap pegawai yang nakal mungkin seperti apa? Sanksi tegas. Kalau saya belum langsung sampai bentuk sanksinya, tapi saya kira persuasif ya. Nah, tapi persuasif itu pun tidak terus lemah gitu. Bisa. Maksud saya gini Pak Der, maksudnya gini Pak Der, ini kan sudah menjadi penyakit akut nih. Betul. Kronis, akut lama. Sudah lama. Artinya kalau tidak ada ketegasan di situ kan. Okay. Tapi begini maksud saya, kalau kita tegas sekarang, pada saat mereka terus serang ya, suasana bekerja juga kurang nyaman. Nah, jadi maksud saya kita perbaiki itu dulu. Kalau kita udah kasih haknya mereka, nyaman bekerja, maaf, penghasilan atau kesejahteraan bahasa kita juga mencukupi. Mau nakal, kalau saya begitu kan kita punya gitu maksud saya kuat. Ada aturan untuk dalam kasarnya memberhentikan. Betul, kenapa tidak kan begitu? Artinya ada image di rumah sakit itu Pak Direktur, kalau tidak ada orang dalam maka tidak bisa terlayani. Nah, itu nggak boleh, merubah itu image nggak itu boleh. seperti apa Itu nggak tindakan boleh. kita ke depan? Kalau mengutip sebenarnya tetap kembali kepada SOP ya kan. Jadi ada regulasi, ada aturan. Maka ketika selama ini mungkin ada termasuk saya juga pernah ya bantu ketika kenal, tapi bukan istilahnya saat yang nggak ada jadi ada enggak ya. Tapi akhirnya lebih dulu masuk seperti itu terus. Nah itu ya terus terang tidak sesuai SOP, tetapi satu sisi juga kita kan nggak bisa lepas dari yang begitu. Tapi kan terkesan seperti itu. Akhirnya kesannya jadi berat. Nah, artinya kalau kita sudah transparan kepada pasien juga, ini kondisinya, termasuk pada orang-orang yang minta tolong tanda petik, inilah kondisinya, kita juga bisa bantu, tapi barangkali tidak maksimal, tidak terlalu kasar gitu kelihatannya. Mohon begitu saya dihubungi langsung bisa, yang lain kok. Contoh kasus kan kemarin kayak gitu aja, pas dihubungi 2-3 menit kemudian pasti ada. Betul. Nah, bukan transparansi ya, jadi informasi jelas kita tentang misalnya ruangan, prosedur pelayanan, ini informasi kepada pasien, edukasi kepada pasien itu kalau sudah jelas maka insya Allah kesan itu jadi hilang. Dia tahu bahwa kalau soal ruangan yang misalnya full, baru akan pindah nanti kalau ini pindah jelas ada display sebenarnya ada TV display di UGD itu, tapi nggak berjalan. Tetap mati. Makanya ya, jadi hal-hal semacam itu juga bisa menjadi langkah ya. Apa ke depan akan dihidupkan? Boleh, jelas itu. Jadi sistem informasi rumah sakit harus Begitu juga bahkan untuk masyarakat atau lingkungan di luar rumah sakit. termasuk dengan pramu pramusada istilahnya. Sebenarnya kita harusnya tidak sekedar pramusada itu ya. Harusnya setiap orang di rumah sakit menjadi pramusada. Biasanya pilihan satpam sampai tumuri. Betul. Itu Diadakan betul. Semua adalah Harusnya pramusada. bukan hanya 5 orang atau 10 orang itu. Periode lalu 5 orang 10 orang. Shift sehari habis. Maka setiap orang di rumah sakit itu harus menjadi Pramusada. Pak Direktur, kalau terkait dengan pelayanan warga yang miskin atau warga yang tidak mampu dan tidak memiliki BPJS, seperti apa langkah dari Pak Direktur sendiri? Intinya begitu tadi, nggak ada masyarakat lombok tengah yang tidak dilayani di rumah sakit tidak terlayani. Dan
urusan napikadu, Administrasinya, administrasi itu urusan nomor sekian. Tetapi itu juga hal penting yang pasti kita tanyakan kepada pasien. Bukan itu yang utama. Ya, dan kemarin maaf salah satu dari kami menyampaikan sebenarnya dalam hal itu Rumah Sakit Umum Daerah Praya itu adalah yang paling hebat. Nah, ada di rumah sakit lain ya operasi sebelum jelas apa namanya status pembiayaannya ya masih diperaya sila. Dia diobati dulu baru administrasinya ya. Emang walaupun nih banyak kerugian rumah sakit gara-gara hal-hal semacam Oke Pak Dir, tadi Pak Bupati bilang jumlah penduduk Lombok Tengah sekarang sudah 1 juta lebih. Betul. Bagaimana dengan kesiapan fasilitas di rumah sakit? Apakah mampu atau kurang gimana? Kalau Untuk saya melayani lihat 1 juta lebih itu? sebenarnya kapasitas yang sekarang karena kemarin ada 1 gedung bahkan 2 yang kita pakai untuk isolasi COVID ya. Kemudian COVID sekarang melandai itu kosong tidak dimanfaatkan. Jadi kalau itu sebenarnya dimanfaatkan maka yang kemarin sering menjadi informasi penuh akan ada kapasitas bed baru. Jadi permasalahan yang saya dapat itu tempat ada, tapi SDM yang masih kurang di penataan SDM juga. Nah, apakah cukup atau tidak? Sesungguhnya menurut saya cukup. Tetapi gini, kadang-kadang yang jadi masalah kita, penduduk itu maksudnya. Seperti apa? kalau itu kan nggak mungkin Rumah Sakit Umum Daerah Praya sendiri. Kita punya FKTP, kita punya klinik rumah sakit swasta. Saat ini masih kurang, tapi makanya kan ada rencana pembangunan rumah sakit baru ya di Kopang yang dengar. Nah, Rumah Sakit Praya sendiri kalau hemat saya sudah mulai harus naik kelas tipe. Artinya naik kelas itu kan didukung oleh fasilitas. Betul. Fasilitasnya seperti apa sekarang untuk naik kelas? Kalau secara SDM dan fasilitas sudah layak menurut saya. Tinggal persoalan administrasi dan verifikasi lah kira-kira. Kemudian bisa layak. Tetapi itu tadi ada juga persoalan-persoalan lain. Kenapa? Karena di tempat kita belum ada yang kelasnya C. Masih D doang selaku. Jadi ada kekhawatiran kalau jadi B sendiri, maka pendapatan dari BPJS itu akan turun. Sebab semuanya sudah selesai di bawah. Gitu. Ya, tapi ya nantilah kita lihat potensi. Adikata masih baru jadi D. Pak Dir. Oh, enggak selesai loh. Pak Dir, ini kan ada masalah nih, masih bergulir di rumah sakit nih. Masalah pengelolaan BLUD. Seperti apa Pak Dir menanggapi atau program transparansi doang. Saya juga nggak tahu. Jadi begitu besok ngantor ya, itu salah satu yang harus dibenahi ya. Bukan dibenahi. Saya kira yang penting kita tahu deh problemnya. 2008 saya termasuk yang bantu Pak Wayan Swadana pada waktu itu untuk mendorong rumah sakit ini ke BLUD, sebab kita tahu kalau BLUD kita punya keleluasaan pengelolaan, tapi ternyata setelah sekian tahun masih seperti ini. Dan katanya masalahnya adalah kita nggak tahu detail pilih tamu, pilih sogul, pilih masih, pilih utang gitu. Nah kalau ke depan dari kepemimpinan ini seperti apa? Bongkar, kita lihat semuanya dan transparan aja lah. Termasuk teman-teman kadang-kadang ngedumelnya atau syakwa-syakwanya gara-gara nggak tahu informasi. Kalau semuanya jadi tahu, dibuka nih loh kondisi kita, maka insya Allah ngedumel-ngedumel itu, syakwa-syakwa itu bisa hilang. Jadi semuanya digiring ke arah positif aja lah, positif. Kan kemarin, dan salah satunya caranya supaya positif terbuka. Ini kan yang terlihat kemarin di Dokter Langit itu ada tekanan-tekanan pihak tertentu kalau pengambilan itu. Nah seperti apa nanti ketika Pak Dir yang baru ini menghadapi tekanan-tekanan itu seperti apa? Sama. Kenapa ada tekanan-tekanan dari atas dan sebagainya? Juga gara-gara nggak tahu isi dalamnya seperti apa. Coba kita kasih tahu. Ini loh kondisinya. Kalau ditambah terus akan menjadi begini. Nah, jadi penyamaan visi lagi. Bukan hanya kami rumah sakit yang bergerak atas visi itu. Ya pemilik, ya dewas, juga harus semua kita lah. Artinya Pak Dir tidak akan mudah untuk diintervensi oleh pihak-pihak tertentu ketika semua kita lah. Istilahnya jangan intervensi ya. Jadi kerjasama yang baik, komunikasi yang baik, keterbukaan yang ada gitu. Jadi misalnya mau titip orang. Apa dulu kapasitas orang itu ya kan? Ada nggak tempatnya? Maksud saya dalam hal anggaran BLUD.
kan kemarin kan muncul ada tekanan-tekanan dari pihak-pihak tertentu untuk pengelolaan Beludin, kan banyak yang bocor. Nah, seperti ke depan seperti apa nih? Untuk menghindari hal itu maksud saya. Bocor bermikonomi. Yang kemarin kan anggaran Beludin itu bocor tuh yang dikelola oleh Dr. Angkir nih. Bocor, akhirnya dari temuan kemudian bergulir ke proses hukum. Jadi bukan intervensi itu, saya kira itu cara mengelolanya, Cara mengelola maksudnya. Jadi bagaimana kalau oksigen oksigen duit apa gimana ya istilahnya ya, obat, oksigen, Pengelolaan, macam. Maksud saya dengan keleluasan pengelolaan Tapi itu kan intervensi potensi untuk kebocoran itu kan besar karena pengelolaannya Makanya bebas. jadi bukan karena intervensi, tapi itu cara mengelola kita saja di dalam, bukan intervensi kalau itu. Jadi yang kita pandang sebagai intervensi itu kadang-kadang teman-teman titip orang, Gitu. sehingga kue kita cuma segini, pembaginya luar biasa banyak gitu, gemuk gitu, sehingga dapatnya sedikit-sedikit gitu. Nah, jadi untuk hal semacam itu ya tinggal kita kasih tahu saja ini loh kondisi kita. Ya. Jadi kalau sudah komunikasi bagus, saya kira semua setuju pada visi dan misi kita mau kita bawa kemana. Rumah sakit ini rumah sakit kita loh, itu rumah sakitnya saya, rumah sakitnya Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, bukan rumah sakit kita, maka insya Allah bisa bareng-bareng. Dan gini, banyaknya orang sekarang di rumah sakit, staf itu tinggal kita, itu yang saya sebut tadi sebagai modal yang besar juga, potensi yang besar, tinggal ditempatkan sesuai dengan kapasitasnya. Pada posisi kita tahu potensi dasarnya dia, kita angkat. Nah, banyak juga kebutuhan-kebutuhan lain di rumah sakit itu, kerumasan, kemudian champion mutu, saya sebutnya begitu, supaya mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit itu berjalan dengan luar biasa. Orang-orang muda, saya kira yang akan lebih banyak bergerak di artinya perangkat yang akan disiapkan itu mudah ya, perangkat yang energik. Berarti perangkat sekarang ini tua-tua tuh gimana gitu? Bukan soal umur, Pengalaman muda, ya. energik. Berarti akan dirombak lagi nih. Saya kira enggak, saja, bukan merombak penetapan struktur, bukan ya, tapi yang di bawah-bawah ini yang terlalu banyak, kadang-kadang lu doang lagu Yang bersama dengan pelayanan langsung. pelayanan langsung. Makasih Pak. Mudah-mudahan tunas dulu gitu ya, kita batur Niki juga media massa yang berharap seperti Bu Heni mungkin pada waktu itu pernah nyampaikan ya, cuma jelek-jeleknya saja diangkat gitu ya, yang baik-baiknya juga. Tapi itu menjadi koreksi kami juga, gimana caranya kami bermesraannya komunikasi yang baik dengan bermitra. Oke, Arah doang dulu yang tanya. Apa itu ambilnya? Apa Ya, 18. 281 Jadi bunyinya Pak, Jadi kejadian ini Oke.